warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Oke, hari ini ada yang tidak masuk atau hadir semua? Hadir semua, Bu. Oke, Ibu absen dulu ya. Oke, anak-anak, kita kembali lagi ya di pelajaran fisika. Yang menurut orang fisika itu apa sih, menegangkan atau menakutkan. Padahal fisika itu ilmu yang menyenangkan, bukan? Iya, Ibu. Ya, fisika itu bukan hanya tentang rumus atau hitung-menghitung. Fisika juga belajar tentang alam dan fenomena-fenomena lainnya. Kali ini kita akan membahas tentang hukum satu termodinamika. Nah, sebelum membahas tentang materi ini, kita akan lihat dulu apa indikator dari pembelajaran ini. Nah, kompetensi dasar dari pembelajaran ini yaitu menganalisis perubahan keadaan gas ideal dengan menerapkan hukum termodinamika. Nah, indikatornya itu ada 3. Yang pertama yaitu menganalisis pengertian termodinamika berdasarkan video pembelajaran dengan baik dan benar. Yang kedua yaitu menganalisis hukum satu termodinamika dan aplikasinya berdasarkan video pembelajaran dengan baik dan benar. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu peserta didik mampu menganalisis pengertian termodinamika berdasarkan video pembelajaran dengan baik. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis hukum satu termodinamika dan aplikasinya berdasarkan pengamatan video animasi dengan baik. Nah, selanjutnya, apa sih yang kalian ketahui tentang termodinamika itu? Ada yang tahu? Suhu. Ya, boleh. Jadi, termodinamika adalah cabang fisika yang mempelajari hukum-hukum dasar tentang perpindahan energi dalam bentuk kalor dan usaha. Nah, tapi perpindahan energi ini memiliki perbedaan, yaitu energi berpindah dalam bentuk kalor ketika terjadi perbedaan temperatur. Sedangkan perpindahan dalam bentuk usaha tidak bergantung pada perbedaan temperatur. Jadi dapat disingkat bahwa termodinamika adalah studi tentang energi yang berpindah. Nah, dalam termodinamika ini ada 2 istilah yang harus kalian ketahui. Di sini ada apa? Ada yang bisa bantu baca? Ada batas dan lingkungan sistem. Ya, jadi di sini itu ada sistem dan lingkungan. Apa sih sistem dan lingkungan itu? Ada yang tahu? Ada. Nah, sistem adalah suatu benda atau keadaan yang menjadi objek pengamatan kita. Sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu di luar sistem yang dapat mempengaruhi keadaan sistem secara langsung. Nah, contohnya itu kita yang berada di ruangan kelas ini. Nah, udara yang berada di ruangan kelas ini bisa disebut sebagai sistem. Sedangkan yang berada di luar ruangan ini seperti cahaya matahari bisa disebut sebagai lingkungan. Oke, selanjutnya sebelum membahas tentang hukum satu termodinamika, apakah kalian pernah melakukan percobaan ini? Belum pernah. Nah, jika pernah, maka kalian sudah mengamati peristiwa hukum satu termodinamika. Nah, apa sih hukum satu termodinamika itu? Ada yang tahu? Hukum kekekalan energi itu. Ya, betul. Jadi, hukum satu termodinamika itu tentang kekekalan energi. Nah, hukum satu termodinamika berisi pernyataan tentang kekekalan energi. Hukum ini menggambarkan percobaan yang menghubungkan usaha yang dilakukan pada sistem, panas yang ditambahkan atau dikurangi pada sistem, dan energi internal sistem. Ada bunyi hukum satu termodinamika, yaitu total panas
yang ditambahkan pada suatu sistem sama dengan perubahan energi internal sistem ditambah usaha yang dilakukan oleh sistem tersebut. Nah, jadi hukum satu termodinamika adalah prinsip kekekalan energi yang dihasilkan pada kalor, usaha, dan energi. Dalam hukum satu termodinamika menyatakan bahwa kalor yang terbakar berubah menjadi perubahan energi dalam usaha. Oke, selanjutnya yaitu persamaan hukum satu termodinamika. Nah, di sini ada persamaan I sama dengan delta U tambah W. Nah, di sini ada persamaan tentang hukum satu termodinamika, di mana Q sama dengan delta U ditambah W, dan maka delta U sama dengan Q dikurangi W, di mana Q yaitu kalor, sedangkan delta U yaitu perubahan energi, dan W yaitu usaha. Nah, delta U yaitu U2 dikurangi U1. Nah, jadi kalor yang dihasilkan itu berasal dari perubahan energi ditambahkan dengan usaha. Maka timbullah kalor yang dihasilkan. Nah, selanjutnya yaitu ada penggunaan tanda positif dan negatif yang harus kalian ketahui. Nah, jika usaha bernilai positif itu jika sistem melakukan usaha. Selanjutnya usaha bernilai negatif itu jika sistem menerima usaha, dan kalor bernilai negatif itu jika sistem melepas kalor, dan kalor bernilai positif itu jika sistem menerima kalor. Nah, jadi itu tentang materi tentang hukum termodinamika. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah sudah mengerti? Mengerti, Bu. Mengerti. Jika sudah mengerti, Ibu ada selembar kerja tadi ya untuk kalian isi. Ini Ibu bagikan ya. Oke, jadi kan minggu lalu Ibu suruh kalian untuk membawa alat dan bahan yang digunakan untuk melakukan percobaan untuk pada materi ini. Barang-barangnya udah kalian bawa? Sudah, Bu. Sudah. Nah, jadi di situ ada percobaannya yaitu tentang balon tahan api. Nah, tujuannya itu peserta didik mampu melaksanakan percobaan hukum satu termodinamika melalui percobaan balon tahan api, dan peserta didik mampu memahami pengaruh kalor yang ditambahkan terhadap energi internal suatu sistem. Nah, alat dan bahannya apa aja tadi? Ada apa aja? Sudah lengkap. Ada balon ya, terus ada lilin, korek, dan airnya. Sudah lengkap. Nah, di situ ada langkah-langkah untuk melakukan percobaannya ya. Oke, Ibu kasih waktu kalian 5 menit untuk melakukan percobaannya. Jadi silakan ya. Oke, kalian sudah belum melakukan percobaannya? Udah ya. Oke, tadi kalian udah ngelakuin percobaannya ya. Di situ kan ada diskusi. Nah, hasil diskusi kalian dengan teman kelompok kalian itu silakan nanti disampaikan ya. Tadi Mia ya. Oke Mia, silakan untuk menyampaikan hasil percobaan balon tahan api tadi. Yang pertama itu kan ada pertanyaannya, ada apa yang terjadi pada balon pertama dan kedua? Jawabannya, Bu, pada balon pertama setelah didekatkan ke api, balonnya meletus. Sedangkan pada balon kedua, balon yang didekatkan ke api tidak meletus. Oke, selanjutnya apa yang menyebabkan kejadian pada balon pertama? Jawabannya, karena balon tersebut tidak dapat menyerap kalor yang diberikan atau dilepaskan
oleh sistem, sehingga suhu permukaan balon menjadi panas dan akhirnya mencapai titik jenuh dan menyebabkan balon tersebut meletus. Nah, oke. Selanjutnya, apa yang menyebabkan kejadian pada balon kedua? Hal ini disebabkan karena air yang berada di dalam balon mampu menyerap sebagian besar kalor yang dilepaskan oleh sistem, sehingga suhu permukaan balon tidak menjadi panas dan balon pun tidak menemui titik jenuh sehingga balon tidak meletus. Nah, yang keempat, apa bunyi dari hukum satu termodinamika? Bunyi hukum satu termodinamika. Jumlah kalor yang ditambahkan pada suatu sistem sama dengan perubahan energi dalam sistem, ditambah usaha yang dilakukan oleh sistem. Nah, yang terakhir yaitu apa kaitan percobaan ini dengan hukum satu termodinamika ini? Percobaan tersebut berhubungan dengan hukum satu termodinamika, yaitu kenaikan energi dalam dari suatu sistem termodinamika sebanding dengan jumlah panas yang ditambahkan ke dalam sistem, dikurangi dengan kerja yang dilakukan oleh sistem tersebut ke lingkungan. Oke, jadi jawaban dari kelompoknya tadi sudah cukup baik ya. Jadi benar. Dengan tadi percobaan tadi itu dapat disimpulkan itu ketika kenaikan energi internal dari suatu sistem termodinamika ini sehingga dengan jumlah panas yang ditambahkan ke dalam sistem ini dikurangi dengan kerja yang dilakukan oleh sistem terhadap lingkungan. Nah, jadi kita berada di ujung materi ya, dengan kesimpulan dari hasil percobaan tadi yaitu permukaan udara yang bersentuhan dengan balon akan cepat menarik panas dari area yang terkena api sehingga udara tidak menyebabkan permukaan karet balon tersebut meleleh terkena panas api. Oke, materi hari ini sudah selesai ya. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, jika tidak, materi hari ini selesai. Silahkan satu orang buat mimpin doa. Baik, sebelum kita pulang, marilah kita baca doa. Baca doa dimulai. Doa selesai. Oke, segitu ya materi dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.